Selamat sore ibu-ibu, saudari-saudari, serta anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah persekutuan wanita pada sore hari ini. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini kita boleh memenuhi undangan Tuhan untuk datang bersama berkumpul beribadah. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadahnya, dalam mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan, berterima kasih jika pada sore hari ini Tuhan kembali mengundang kami untuk bersama-sama mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau hadir bersama kami. Tuhan jaga, Tuhan kuasai ruangan yang akan kami pakai dalam beribadah. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja, jangan biarkan kuasa roh jahat, kuasa kegelapan mengambil alih waktu kami dalam kami bersama-sama bangun ibadah. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita awali ibadah pada sore hari ini dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung KPJ nomor 117, Kolo Kulo Dawah. Ibu-ibu, saudari-saudari, serta anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita menerimanya, mari kita mengaku terlebih dahulu dosa-dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, supaya kita layak untuk menerima firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami datang lagi, kami memohon pada saat ini bersama-sama kami wanita kepunyaan-Mu akan masuk dalam pelayanan firman-Mu. Kami akan bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu. Bapa, Engkau kuasai ruangan ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Kami mengaku segala dosa yang telah kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Entah itu dosa terhadap saudara, tetangga, orang tua, terlebih-lebih terhadap Engkau. Kami mohon pengampunan yang dari Engkau Tuhan. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa buat Ibu Diantar yang akan membawakan firman-Mu. Engkau kuasai beliau dengan kuasa-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami bersama-sama siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari bersama-sama kita sambut dengan muji nama Tuhan dengan pujian dari Kidung KPJ nomor 193, bait yang pertama, Kadi Wanita Aneng Pinggir Sumur. Aku krungu Gusti nganti
Selamat sore Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam. Bacaan dan renungan kita pada sore hari ini terambil dari Kitab Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12 yang demikian. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Dan judul renungan yang menjadi judul renungan kita pada sore hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 tadi, diberi judul dengan renungan kuasa untuk bersaksi. Mari kita renungkan bersama-sama. Ibu-ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari Minggu yang lalu adalah hari Minggu Pentakosta, hari peringatan pencurahan atau turunnya Roh Kudus kepada para rasul dan orang-orang percaya yang sedang berkumpul di Yerusalem dalam rangka merayakan hari Pentakosta Yahudi. Hari Pentakosta itu adalah hari berdirinya gereja Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab sejarah gereja mula-mula lewat pekerjaan para rasul dan orang-orang Kristen. Roh Kudus bekerja. Keberhasilan gereja dalam tugas pelayanannya dan dalam pemberitaan Injil itu
bukanlah keberhasilan manusia. Dalam hal ini, gereja selaku persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa? Sebab Tuhan sendirilah yang bekerja dengan kuasa Roh Kudus melalui gerejanya. Yesus sendiri sudah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tidak ada seorang penginjil pun yang dapat mentobatkan orang menjadi percaya. Hanya Tuhan saja melalui pekerjaan Roh Kudus yang mampu melakukannya. Ibu-ibu dan anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini atau sore ini terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12 yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Paulus di Efesus. Paulus melayani di Efesus dan di pedalaman Asia selama kira-kira 2,5 tahun. Lukas mencatat beberapa hal yang dialami dan dilakukan oleh Paulus di Efesus. Paulus bertemu dengan beberapa murid yang seperti yang ayat 1b. Siapakah yang disebut murid? Awalnya kata murid merupakan sebutan di antara sesama orang Kristen yang menekankan selama hidupnya menjadi murid atau pengikut. Yesus yang tidak pernah berhenti belajar darinya, Sang Guru Agung. Lewat percakapan terungkaplah bahwa mereka belum menerima, bahkan belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Mereka dibaptis dengan baptisan Yohanes. Mungkin mereka adalah murid Apolos. Kita dapat membacanya dalam Kisah Para Rasul 18 nanti. Lalu Paulus menjelaskan bahwa baptisan Yohanes adalah pembaptisan bagi orang yang bertobat, dan setiap orang yang dibaptis harus percaya kepada Dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Mendengar hal itu, ayat yang kedua 5, tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Ketika menerima penumpangan tangan, turunlah Roh Kudus atas mereka. Mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Lukas menyatakan bahwa peristiwa Pentakosta berulang ketika ada orang percaya dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Catatan turunnya Roh Kudus pada saat baptisan orang percaya tidak selalu dapat dilihat secara kasat mata, seperti pada hari Pentakosta di Yerusalem. Melalui Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa di Efesus. Ayat yang 11. Ibu-ibu dan adik-adik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa pokok renungan dalam perikop bacaan kita ini memiliki konsekuensi praktis bagi hidup dan pelayanan gereja Tuhan. Di antara lain, gereja adalah persekutuan orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja mulai tugas panggilannya untuk memberitakan Injil Yesus. Setelah tercurah atas mereka, Roh Kudus adalah kuasa Allah yang menopang dan memampukan
gereja untuk melakukan tugas panggilan dan pengutusannya di tengah-tengah dunia dengan baik dan berhasil. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dibaptis dalam namanya. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang hakikatnya bebas karena tidak dapat membatasi oleh ruang dan waktu. Apabila karya Roh Kudus dapat dituntut salah satunya oleh aturan gereja, maka hal itu akan bertentangan hakikat roh itu sendiri. Oleh sebab itu, segala usaha gereja untuk dapat mengendalikan atau membatasi ruang gerak dan karya Roh Kudus demi kepentingan sendiri tidak dapat dibenarkan. Seluruh karya Roh Kudus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apabila perkataan, perbuatan, bahkan mujizat yang dilakukan seseorang merendahkan kuasa Yesus Kristus, maka orang itu bukan digerakkan oleh kuasa Roh Kudus, melainkan keinginan hatinya yang bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah. Kuasa Roh Kudus berkarya di dalam diri manusia untuk menentu dunia. Oleh karena itu, setiap orang percaya atau warga jemaat sudah seharusnya menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia dengan sebaik mungkin bagi kemuliaan nama Allah. Ibu-ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, setiap orang yang telah dibaptis dalam nama Yesus Kristus dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus atasnya. Oleh karena itu, setiap warga gereja hendaknya menyadari bahwa kuasa dan Roh Kudus hadir dan berkarya di dalam dirinya. Jalani setiap karya lain, tugas dan tanggung jawab di dalam dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, sungguh indah firman yang telah kita baca dan kita renungkan bersama. Alangkah lebih indah jika kita mampu melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan karena kita telah menerima berkat berupa firman Tuhan, mari bersama-sama kita mengucap syukur dengan kita melakukan persembahan. Persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung KPJ nomor 181 bait pertama dan ketiga, puji syukur kunjuk Gusti. Puji syukur kunjuk Gusti, wis rahmat paduka datang dan angasihi jenaning kaula santo. Syukur paringing pakaryan nadyan padha mriki. Syukur dene kadang mitra bangsa nandung
Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita undur dari tempat ini, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat-syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu, berterima kasih jika pada kesempatan ini Tuhan senantiasa menyertai kami. Tiba saatnya di penghujung ibadah ini kami tak lupa kami bersama-sama bersatu hati menaikkan syafaat-syafaat kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa jika Engkau telah memberikan kami kelegaan di mana sempat kami dilanda kekhawatiran karena adanya makhluk kecil yang membuat kami resah, yang meresahkan kami, yang hinggap di negara kami ini. Bapa, kiranya makhluk kecil ini segera Engkau hilangkan, Engkau lenyapkan dari muka bumi ini, agar negara kami kembali tentram, aman, dan damai. Kami berdoa buat Bapak pemerintahan kami dari pusat hingga ke pelosok desa. Engkau berikan mereka kebijaksanaan, Engkau berikan mereka kesehatan, agar senantiasa memimpin negara kami dengan baik dan mengupayakan negara kami dengan baik. Bapa, kami juga berdoa buat gereja-Mu, gereja yang telah Tuhan tanam di muka bumi ini, khususnya di GKJW Cangkring ini. Kami berdoa buat segala pelayanan, program-program yang direncanakan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta kami, Bapak Pendeta David Prastiawan, selaku Bapak Gembala kami di GKJW Cangkring ini. Berikan beliau kesehatan agar dapat melakukan pelayanannya dengan baik. Juga keluarga yang senantiasa mendukung, anak istri di rumah Engkau berikan juga kesehatan agar senantiasa mendampingi dalam segala pelayanan di gereja kami ini. Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Ibu penatua dan diaken yang senantiasa membantu dalam segala program di gereja-Mu ini. Berkati mereka satu persatu, berkati mereka kesehatan juga pekerjaannya, agar dapat senantiasa menjadi pelayan di gereja-Mu yang baik. Bapak, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah. Engkau berkati mereka kecerdasan, kepandaian, Engkau berkati mereka kepintaran, agar mereka dapat menempuh cita-citanya, menggapai cita-citanya dengan baik. Bapak, kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Engkau berkati mereka kesehatan, Engkau berkati mereka sukacita di masa-masa tuanya. Bapak, kami juga telah mempersembahkan persembahan yang telah kami bawa dari rumah. Kiranya Tuhan berkati persembahan ini, agar persembahan ini berguna bagi sarana pelayanan di gereja-Mu. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuntun dan sertai agar kami sampai di rumah dengan keadaan selamat dan membawa damai sukacita yang dari Engkau. Inilah doa kami Bapa, doa yang jauh dari kesempurnaan, yang sempurnanya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian Mars Wanita. Kita di
Ibu-ibu yang terkasih, sebelum kita undur dari ibadah ini, mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya melalui hamba-Nya. Kasih, karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.